Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakan Faisal Kamantoro dengan NIM 312510357 dari kelas TI 25C5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bu Santi. Tugasnya itu adalah membuat sebuah esai. Untuk judul esai saya itu berjudul pengaruh sagesti dan peran dalam kesehatan mental serta perkembangan diri manusia. Untuk latar belakang saya membuat esai dengan judul ini adalah pentingnya dan juga lemahnya kesadaran mental di masyarakat Indonesia pada saat ini. Pada era modern saat ini, keadaan mental seseorang itu dianggap sebagai hal yang remeh bagi sebagian orang. Padahal kesehatan mental adalah hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan biologis dan juga aktivitas sehari-hari. Kesehatan mental seseorang juga berbeda-beda sesuai umur dan juga sesuai latar belakangnya, baik dari kalangan anak-anak sampai dengan kalangan dewasa. Lalu, kenapa sagesti itu penting? Sagesti merupakan proses psikologis di mana seseorang menerima ide, keyakinan, atau pengaruh dari diri sendiri ataupun dari luar tanpa melalui penalaran kritis yang mendalam. Seringkali melalui jalur emosional atau jalur tanpa sadar. Sagesti sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sagesti positif atau disebut placebo dan juga sagesti negatif atau disebut nocebo. Sagesti positif atau placebo itu merupakan harapan penyembuhan yang melepaskan endorfin dan juga dopamin. Efek placebo ini dapat meredakan nyeri, kecemasan, hingga depresi ringan. Dan juga sagesti yang kedua yaitu ada sagesti negatif atau disebut juga nocebo. Nocebo ini adalah kebalikan dari efek sagesti positif, di mana nocebo ini adalah fenomena psikologis di mana ekspektasi negatif seseorang atau keyakinan buruk seseorang itu menyebabkan munculnya gejala tidak menyenangkan atau memburuknya kondisi kesehatan. Seperti itu. Sebagai contoh, sagesti dapat meminimalisir kesehatan mental dengan cara memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri lewat atau kita dapat memotivasi diri sendiri dengan cara membaca buku, membaca komik, menonton film, atau lain-lain yang dapat memunculkan efek positif, efek semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, meskipun sebagian orang menganggap sebuah validasi adalah hal yang tidak perlu, tapi sebenarnya kita juga perlu setidaknya satu kali ucapan pujian ataupun afirmasi yang positif untuk membuat diri tampil lebih maksimal dan percaya diri di halayak umum. Kita juga dapat membuat afirmasi ataupun sagesti positif untuk menambahkan dopamin dalam diri kita sendiri. Selain itu, memiliki prinsip hidup juga tidak kalah penting. Dari sekian banyak faktor gangguan mental, diantaranya adalah depresi atau stres, mempelajari ilmu stoikisme juga dapat membantu untuk meminimalisir depresi atau stres berlebih. Karena pada intinya ilmu stoikisme itu mengajarkan kita untuk hidup fokus dengan apa yang bisa kita kontrol dan membiarkan hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal ini terbukti dari jurnal dari Dichotomy of Control Epictetus yang memisahkan yang bisa dikontrol, pikiran dan juga respons, dan juga yang tidak bisa dikontrol, yaitu peristiwa-peristiwa yang eksternal. Prinsip dari stoikisme ini terbukti mengurangi ruminasi sebesar 23% pada pasien anxiety disorder melalui stoic intervention. Mungkin
cukup penjelasan saya mengenai esai yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.